Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Wening Nalurita di program Pondasi Podcast Negeri Demokrasi. Podcast yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, serta pengalaman di seputar pengawasan pemilu, demokrasi dan kelembagaan Bawaslu. Nah, sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita akan berbincang santai dengan sosok yang mungkin tidak banyak muncul ya di kamera, tetapi memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Beliau telah bertahun-tahun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, tentunya tidak sedikit pengalaman yang beliau alami di Bawaslu. Nah, beliau ini sudah banyak mengalami dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Jabarudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Wening. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Terima kasih sudah makmur lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya, sudah membersamai sahabat Bawaslu di program Pondasi. Nah Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak kepada sahabat Bawaslu sekalian. Ya, makasih Mbak Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Jabarudin. Saya lahir di kota Samarinda ini ya di tahun 1972. Seorang istri saya miliki dan 7 putra. Saya sementara ya beralamat di Jalan Lambung Mangkurat ya. Walaupun kediaman saya di Tenggarong sekarang ini. Di kepemiluan ya saya pernah berkecimpung di KPPS tahun 2005 Pilkada. Saya pernah di Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara 2009 sama 2010, yaitu pemilu sama pilkada juga. Kemudian di 2012 hingga sekarang ini saya ditakdirkan masih mengabdi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Wah, mungkin itu saja ya. Panjang ya Pak ya ceritanya. Iya. Nah, sahabat Bawaslu, sebelum kita berbincang-bincang santai nih kepada beliau, nah kita saksikan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Kita saksikan. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau. Wesh! Maaf bos, ulang tahunku masih lama. Shh, ini aku salah Adit. Astagfirullah, mau nongkrong di lampu merah mana? Shh, ini aku lagi nyamar. Nyamar? Sejak kapan jadi intel? Demi telur kali. Serius nih Sal, akhir-akhir ini banyak orang mencurigakan di dekat rumahku. Debt collector mungkin. Kamu ada pinjol? Enggak. Kredit bank? Enggak. Utang sama Kang Bakso? Adit, utang. Nono ya. Loh, kok tahu itu debt collector? Soalnya aku nggak kenal Sal. Bukan orang sekitar rumah. Ini buktinya. Kalau kamu nggak percaya, geser. Buset. Nih, kalau kamu nggak percaya. Permisi, assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Adit. Ini nih KPU sama Bawaslu lagi melakukan pencocokan dan penelitian terbatas. Hah? Apaan tuh? Itu validasi data pemilih-pemilu secara faktual di lapangan. Oh alah, bukan debt collector. Kamu sih asal nuduh. Akhirnya aku tidak perlu menyamar lagi. Bakso. Kayak bau yang kau kenal ini. Nah, Mas Adit, pentol bakso 2 biji yang kemarin pian makan, kapan pian bayar? Sudah 2 bulan. Nah lo. Halo sahabat Bawaslu, baik terima kasih sudah menyaksikan pesan-pesan yang sudah lewat ya. Baik sahabat Bawaslu,
Di sini kita mulai untuk obrolan santai ya dengan Bapak Jabarudin selaku apa ya kalau saya bilang ya Pak, sesepuh bisa ya Pak ya, boleh ya? Karena begitu banyak pengalaman dan sudah bertahun-tahun ya Pak, tadi sudah diceritakan di awal. Nah Bapak, kalau boleh tahu nih, sejak kapan tadi Bapak untuk mulai bergabung dengan Bawaslu Kalimantan Timur? Saya kalau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur itu sejak 2012 ya, sejak periode pertama komisioner yaitu Pak Dr. Saipul, Pak Hairul Akbar, sama Pak Tri Haryanto. Tapi sebelumnya itu saya di kepemiluan itu sudah pernah di KPPS ya. Di KPPS itu ya dengan sendirinya saya melihat mode-mode kecurangan ya di KPPS. Kemudian saya ditakdirkan lagi ke Panwaslu Kecamatan. Nah, Panwaslu Kecamatan. Nah, di 2012 itu memang penuh tantangan ya, karena diawali dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang serba minim dan serba keterbatasan ya. Tapi pimpinan selalu berusaha untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan lainnya. Jadi sejak 2012 ya Pak? Dari ya? 2012 kalau di Bawaslu Provinsi Sangat Kalimantan. lama ya Pak. Nah tentunya banyak sekali dinamika yang sudah berjalan dari 2012 Bapak bergabung sampai saat ini. Nah tantangan apa aja itu Pak? Dari awal Bapak bergabung sampai saat ini itu apakah begitu signifikan terkait dengan perbedaan dan lain-lain begitu Pak? Saat pengawasan. Kalau dari 2012 sampai ke sekarang ini ya memang sangat signifikan perbedaannya. Perbedaan pertama ya tentunya diawali dengan keterbentukan sekretariat, yang dimana sekretariat di 2012 pimpinan kami itu sampai pleno rapat itu ya mau tidak mau pindah dari tempat lain ke tempat lain ya, termasuk ya ke mana namanya, ke warung makan lah itu sambil mengisi makan siang sambil pimpinan itu pleno ya. Kemudian meminjam ruangan instansi lain. Nah, tapi dalam percepatan pemenuhan sarana dan prasarana, Bawaslu juga beberapa kali pindah ya, dari Balai Mata di Basuki Rahmat, dari Prusda di Basuki Rahmat, kemudian ke sini MT Haryono. Dari 1 lantai, 2 lantai hingga 3 lantai sekarang, yang sangat luar biasa sekarang. Dulu kita tidak punya ruangan signifikan. Sekarang alhamdulillah ya, ruangan penanganan pelanggaran ada, ruangan humas ada, ruangan pimpinan ada, sekretariat, dan lengkap lah artinya fasilitas dan sarana-sarananya. Jadi itu yang loncatan yang terkait dengan signifikan masalah pengawasan. Juga ada perbedaan ya. Dulu saya sangat sedih ya. Dulu Bawaslu Kabupaten Kota itu namanya masih Panwas ya. Jadi kalau mereka kirim laporan itu ke provinsi itu lewat email. Bukan lewat email, lewat itu yang di scan itu. Ya, itu kadang titip ikut di toko-toko bangunan itu, toko-toko bangunan. Jadi ketika dikirim, ya karena kan belum ada WA pada waktu itu. Jadi ya sangat sedih lah ya. Nah kalau sekarang kan sudah enak ya, sudah ada lewat email, bahkan ada aplikasi lewat Google Form dan Google Drive. Itu perkembangannya sangat luar biasa dalam sistem pelaporan. Kalau di pengawasan juga, kalau dulu saya di Panwas Kecamatan, itu persepsi masyarakat itu bahwa dalam penanganan terutama alat peraga kampanye ya yang selalu carut marut itu, bahwa Bawaslu ini seolah-olah seperti petugas kebersihan. Saya sebagai Panwascam pada saat itu selalu menertibkan ya algaka yang melanggar ya, terutama di Kota Samarinda, karena saya itu Panwascam di Kota Samarinda. Saya ingat juga dengan moto pahlawan kita, moto leluhur kita dulu, bahwa mati 1 tumbuh 1000. Ya ini kita tertibkan 1, terpasang 1000 berikutnya. Jadi itulah yang wajah demokrasi
di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda pada saat itu. Dan sekarang ini sudah lebih tertib lebih tertib dan lebih aturan juga sudah mulai lebih baik lah. Nah, terkait jadi lebih ke teknologi juga ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian untuk Pak, perubahan dari sisi SDM-nya sendiri bagaimana itu Pak? Kalau tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan teknologi ya, teknologi informasi. Kemudian tadi Bapak jelaskan ketika berkomunikasi dengan kabupaten kota itu tentunya masih sangat sulit sekali. Nah, kalau sekarang dari segi perubahan dari sisi SDM-nya bagaimana Pak? Sisi SDM di 2012 itu ada syarat untuk dari Sekjen Bawaslu RI untuk bisa merekrut staf itu minimal mengetahui kepemiluan ya. Itu yang dititik beratkan pada saat itu. Nah, bersamaan itu saya juga mungkin dikenal oleh pimpinan di periode Pak Saiful, Pak Herul Akbar dan Pak Tri. Saya bergabunglah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Di 2012 staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih hanya 10 orang. Bisa dibayangkan dengan dalam mengawasi tahapan-tahapan, apalagi dalam tahapan-tahapan krusial, itu tahapan-tahapan yang saling beririsan dengan staf di provinsi maupun di kabupaten kota sangat terbatas. Nah, sekarang ini sudah cukup bertambah ya, walaupun masih ada kekurangan. Tetapi perbedaannya sangat banyak ya. Sekarang di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, bahkan di masing-masing divisi itu sudah ada staf, walaupun masih kekurangan ya. Tapi kalau dijumlahkan juga sudah lumayan, sudah mendekati 50 ya seluruhnya. Kalau kita dulu sama komisioner itu nggak lebih 20 orang itu, bahkan nggak lebih dari 20 orang. Jadi ketika ada pengawasan, ada penanganan pelanggaran, ya beban yang yang diemban oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu cukup berat ya. Tetapi dalam itu adalah suatu tantangan untuk terus berbenah terus sampai saat ini. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih Pak ya, sahabat Bawaslu, kalau boleh saya simpulkan dari keterangan beliau ini, jadi dinamika setiap tahunnya itu pastilah berubah ya Pak ya, dinamika pemilu. Kemudian regulasinya juga pastinya akan berubah terus gitu ya Pak ya. Kemudian ada tantangan lagi itu terkait dengan ini ya Pak, di lapangan ya, lebih ke di lapangannya gimana koordinasi dari Bawaslu Kalimantan Timur ke bawahnya, baik ke kecamatan maupun tadi ke kabupaten ya Pak ya, yang dulunya disebut sebagai Panwascam ya Pak ya. Panwas ya. Nah itu sangatlah susah di zamannya. Namun sekarang kan sudah ada sebagai alat komunikasi yang mana kita sudah dimudahkan untuk koordinasi ya Pak ya. Tentunya apalagi dari Kalimantan Timur ini sudah memiliki yang namanya sentral data atau yang namanya data center seperti itu ya Pak. Jadi memudahkan sekali Kalimantan Timur ini dalam penyampaian informasi, keterbukaan informasi, semuanya sudah dirangkum di data center seperti itu ya Pak ya. Jadi dari teknologi yang Bapak masuk di 2012 sampai 2026 sangat signifikan terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Bapak, ini kita tadi di sesi yang pertama ya membahas tentang dinamika, kemudian perjalanan Bapak dari 2012 sampai 2026. Pengalaman berkesan Pak pada saat pengawasan di 2012 sampai 2026 ini apa sih Pak? Iya, jadi di saat Bawaslu masih muda ya, masih di bawah 10 tahun lah pada saat itu. Ya banyak sih masyarakat yang belum mengenal di Bawaslu. Tetapi ada sosok ya, selain pimpinan kami, ada sosok juga yang sangat gigih ya, yaitu almarhum Pak Sanjaya ya. Ya kita doakan semoga amal ibadahnya selama di Bawaslu beliau mendapatkan ampunan dan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bahwa
beban yang kami emban itu pada saat 2012 betul-betul ya boleh dikata ya bekerja itu 24 jam Mbak, boleh kata sampai nginap di Bawaslu karena kami itu selain harus mendapatkan data dari kabupaten kota dan itu kami konfirmasi tunggu ya sampai datang itu laporan dari kabupaten kota dan setelah itu kita kirim ke Bawaslu RI. Jadi yang menjadi kami puas itu ketika data itu sudah kami dapatkan dan data itu kita analisa kemudian kita laporkan ke Bawaslu RI. Nah ini tantangan teknologi pada saat itu memang sangat terbatas dengan apalagi dengan signal di Bawaslu Kabupaten Kota mana dulu itu Kaltara masih masuk Kaltim ya. Kaltara itu seperti Tarakan, Tanah Tidung, Bulungan itu masuk Tanah Tidung ya sama Nunukan juga. Jadi ketika komunikasi terkait hasil pengawasan itu memang sangat-sangat sangat-sangat mengganggu ya, sangat-sangat terhambat. Tapi itu tidak menjadi suatu alasan ya, karena kita tetap harus demokrasi di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur ini selalu harus berjalan minimal secara prosedural harus berjalan ya. Mungkin gitu. Begitu, jadi ketika tahapan nih Pak ya, Ya. Dalam pengawasannya itu berarti semua jajaran itu standby ya Pak ya, Standby. bahkan bisa sampai tidur kantor. Iya. Wah luar biasa sekali ini. Nah untuk sahabat Bawaslu yang nantinya ada cita-cita untuk bergabung di Bawaslu tentunya harus melihat ini seputar regulasi-regulasinya, kemudian dinamika-dinamikanya, kemudian sering lebih tepatnya sharing-sharing ya Pak ya, Iya. sharing-sharing di Bawaslu. Boleh kita terbuka teman-teman untuk siapapun bisa berkunjung dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pengawasan pemilu. Nah Bapak, itu yang pengalaman yang sangat berkesan ya. Iya. Kemudian nih Pak, adakah satu tempat yang paling berkesan nih Pak? Dan saat pengawasan menurut Bapak? Mungkin dalam perjalanannya, kemudian dengan Bapak yang asli dari Samarinda kan tentunya di Bawaslu Kalimantan Timur semua jajaran kan turun nih Pak sampai ke pelosok-pelosok. Adakah yang paling berkesan? Saya rasa untuk di Kalimantan Timur ini semua tempat itu sangat berkesan dengan keindahannya ya. Ya kita ya ada di Berau, ada di mana namanya di Makam Ulu ya. Makam Ulu itu sampai saya sempat bergurau bahwa kita kalau mau sampai ke Long Apari itu kita harus tanda tangan materai ya di kwitansi itu untuk menghibahkan semua harta kita karena itu nyawa taruhannya ketika melewati Riam. Riam itu luar biasa, tapi indahnya juga luar biasa. Kami sama komisioner pernah ke sana ya. Itu naik pesawat ke Long Lunu, kemudian turun oleh pengawas di sana bilang dekat Pak, ternyata dekat di sana kalau ndak nginap itu dekat. Tapi itu setengah hari ya, setengah hari dari tengah hari kami turun dari pesawat kemudian naik perahu ya naik perahu. Pada naik perahu itu airnya cuma selutut ya, bahkan pernah perahu itu yang naik ke kami, artinya kami yang bukan kami yang naik perahu tapi perahu yang naik ke kami. Karena saking dangkalnya itu air. Nah kemudian pada saat itu ya kami mendengar bahwa ada kasus di ibu kota kabupaten yaitu di Makam Ulu. Ya kami segera turun. Kemudian pada saat itu air besar, air turun. Jadi batu-batu besar itu tenggelam. Nah itu saya kagum dengan motorisnya ya. Bahwa dia hafal itu medan dalam 4-6 jam. 6 jam itu dari hujung hujung Makam Ulu berandanya Kalimantan Timur perbatasan sama Malaysia sampai ke ibu kota itu dengan air yang besar dengan batu yang sudah tenggelam, tapi motoris itu memahami liku-liku dan di mana ada batu besar dan kami selamat juga. Nah sepulang dari kami dari itu ada wisatawan asing ya, kemudian naik lagi ya terjadi kecelakaan hingga sampai sekarang ini tidak ditemukan lah. Jadi itulah perjalanannya ya, dan memang memakan resiko yang tinggi. Kemudian juga di Berau ya, ketika ada mau pemungutan suara
itu tidak ada tidak ada akses jalan yang memadai. Bahkan kotak suara itu diangkut ya. Diangkut dengan manusia itu ke tempat TPS itu di Berau itu jalan kaki sampai jalan kaki luar satu biasa malam. ya, Pak, ya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman selama saya ada di Bawaslu Provinsi Kalimantan Nah, Timur. sahabat Bawaslu, sangat luar biasa sekali seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Timur sudah terjun langsung sampai ke pelosok ya Iya. Pak ya. Tentunya itu mempertaruhkan segala jiwa raga seperti itu ya Pak ya. Jadi Iya. segalanya dipertaruhkan demi untuk mengawal demokrasi. Wah, sangat luar biasa. Nah, sahabat Bawaslu, sedikit ini cerita-cerita dengan Bapak Jabarudin ya, selaku dibilang senior sesepuh karena beliau ini adalah sosok yang senior sekali di sini dan berbagai dinamika sudah beliau lewati. Terima kasih Bapak Jabar sudah membersamai sahabat Bawaslu, sedikit kita cerita-cerita tentang demokrasi ya, perjalanan-perjalanan Bapak selama bergabung di Bawaslu Kalimantan Timur. Nah, sahabat Bawaslu, sebelum kita tutup ya, terima kasih saya ucapkan dulu kepada Bapak Jabarudin atas cerita pengalaman inspirasi yang telah dibagikan pada sahabat Bawaslu sekalian yang menonton di podcast Negeri Demokrasi. Kemudian semoga pengalaman panjang beliau ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sahabat Bawaslu, saya Wening Nalurita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode Pondasi berikutnya. Tetap bersama Pondasi, jangan Bapak boleh dibantu jargon penutup ya. Yuk kita bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jangan lupa share, subscribe, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.